Assalamualaikum semuanya, how are you today? So today we're going to menjelaskan beberapa latihan-latihan soal yang sudah kalian kerjakan, hopefully. Oke, sekarang kita langsung aja mungkinnya ke soal-soal latihan PAT. Dan perlu diingat dan perlu dipelajari kalau kalian tidak boleh terpaku pada latihan soal ini saja. Kalian bisa baca-baca lagi PPT-nya, bisa baca-baca lagi materi yang sudah pernah diberikan, materi yang sudah pernah diajarkan. Jadi jangan pernah terfokus pada pembahasan di video ini ataupun di sumber-sumber lainnya ya. Jadi kalian harus explore ya. Kita tanpa basa-basi, kita langsung aja ke soalnya. Okay, now you can see on the display. Di sini kita udah lihat, kalian kan udah mendapatkan file ini juga ya. Ini ada file tentang soal latihan PAT kelas 8 ya. Oke, sekarang kita akan mulai saja langsung bahas dari nomor 1 ya. Oke, kita lihat di sini nomor 1. Perhatikanlah gambar berikut ini katanya. Setiap hari setelah sholat subuh, Audrey selalu berolahraga di halaman depan rumahnya. Olahraga yang sering Audrey lakukan ialah berlari mengelilingi halaman rumahnya. Setelah berolahraga, Audrey merasa sangat berkeringat. Oke guys, di sini ada kata berkeringat ya. Audrey merasa sangat berkeringat. Dan selain itu, Audrey memperhatikan nafas yang keluar dari mulutnya seperti asap berembun di pagi hari, ya, seperti asap berembun dari nafasnya itu. Nah dari sini pertanyaannya, organ ekskresi apa yang berperan pada peristiwa yang dialami oleh Audrey? Oke, di sini gampang banget ya, karena ada kata kunci yaitu berkeringat dan asap embun pada pernafasannya, berarti jawabannya itu adalah B. Kenapa B? Karena kulit dan paru-paru. Kalian masih ingat organ ekskresi itu ada berapa? Betul, organ ekskresi itu ada 4 ya. Organ ekskresi itu ada 4, yaitu ada kulit, lalu ada ginjal ya. Setelah itu ada paru-paru, dan yang terakhir ada hati. Nah, kalian harus tahu nih hasil dari organ ekskresi ini apa aja. Kan udah tahu kan kalau kulit itu hasilnya keringat, ya kan? Terus kalau ginjal hasilnya urin. Setelah itu kalau paru-paru hasilnya CO2. Dan hati itu hasilnya adalah empedu. Seperti itu. Masuk ke nomor 2. Nah, di sini Ibunda Ani meminta Ani untuk menolongnya memasak di dapur, katanya. Lalu ketika ibunya Ani meminta Ani memeriksa sayur dalam panci yang panas, tiba-tiba tutup panci digunakan jatuh sehingga Ani berteriak, "Au, panas," katanya gitu. Nah, indera perasa apa yang bertindak pada kejadian yang dialami oleh Ani? Ingat, indera perasa itu kita bisa katakan dengan cara seperti ini. Kalian harus tahu. Ingat, kurasa dingin, kurasa berarti itu indera perasa Krause. Krause yang artinya indera perasa dingin ya. Lalu di sini rupanya panas, rupanya berarti Rufini. Oke? Rufini ya. Lalu di sini tekan di sini. Nah, maksudnya tekan di sini itu kan pacini ya kan? Nah, ingat guys, selain tekanan ini sama juga dengan rasa sakit ya. Rasa sakit. Jadi saat kalian kena pukul atau misalkan saat kalian teriris oleh pisau, itu indera yang berperannya itu adalah pacini ya, karena indera pacini itu indera perasa tekanan atau perasa rasa sakit kayak gitu. Lalu di sini berikutnya ada Mesir, sentuhan Mesir. Nah, Mesir itu dari Meissner. Oke, seperti itu. Jadi yang mana nih? Ini kan au panas, berarti yang Rufini ya kan? Jawabannya B. Corpuscula Rufini, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 aja. Di sini nomor 3, bagian kulit yang ditunjuk oleh nomor 7 merupakan bagian dari kulit yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Nama dan letak bagian kulit tersebut secara berturut-turut pada nomor 7 adalah. Oke, sebelum kita ke nomor 7, kita lihat dulu nih lapisan-lapisan yang ada di kulit. Nah, nomor 2 alias lapisan yang paling awal, yang paling pertama di sini, ini disebut dengan lapis dermis, oke? Terus nomor 3 ini disebut dengan lapisan dermis. Dan nomor 4 itu disebut dengan lapisan lemak. Nah, ingat lapisan epidermis itu tipis, kalau lapisan dermis itu yang paling tebal ya, kalian bisa lihat di sini yang paling tebal, dan lapisan lemak itu kedua tebal
dan dia berisinya lemak, juga di sini ada saraf-saraf ya. Oke, setelah itu kita masuk dulu nih ke bagian-bagian yang di epidermis itu ada apa aja. Kita lihat. Di sini nomor satu itu adalah rambut ya. Rambut. Lalu ini nomor 8 ini adalah pori-pori. Oke, lalu kita masuk ke lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis ini adalah lapisan yang paling banyak aksesorisnya ya. Nah, pertama ini di sini ada nomor 5 ini adalah lapisan jangat. Tapi nomor 5 ini lebih ke epidermis sih. Lalu ini nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada sebuah kelenjar. Nah, kelenjar nomor 6 ini berhubungan dengan rambut. Ingat, yang berhubungan dengan rambut itu disebut dengan kelenjar minyak. Ya, ingat ya. Nah, sedangkan yang ini tidak berhubungan dengan rambut. Berarti ini disebut dengan kelenjar keringat. Oke, that's why si kelenjar keringat ini berhubungannya dengan nomor 8 ini, yaitu adalah pori-pori. Seperti itu ya. Nah, di sini ada lemak, lalu di sini juga ada indera perasa ya yang tadi kita bahas, lalu di sini juga ada saraf dan sebagainya. Berarti di sini kan pertanyaannya nomor 7 ya. Nomor 7 ini namanya adalah kelenjar keringat dan berada pada lapisan dermis. Jadi jawabannya adalah yang mana, guys? Yang D ya. Kelenjar keringat lapisan dermis kayak gitu ya. Lalu nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam bagian yang bertanda X terdapat nefron yang berperan penting dalam pembentukan urin. Apabila nefron tersebut rusak, nama penyakit yang terjadi adalah. Oke, kalian bisa ingat kan ini nih kalau misalkan ini diperbesar. Nah, ini bagian ini adalah nefron. Ya. Nefron itu berfungsi sebagai pembentukan urin kan. Nah, kalau misalkan nefronnya rusak alias semuanya, kalau misalkan kalian masih ingat nih, Bunda gambarin lagi nih. Gambar nefron tuh yang kayak gini. Nah, yang kayak gini. Ya. Ini adalah keseluruhan dari nefron. Kamu masih ingat kan yang pembentukan urin itu teh namanya vira ya. Di sini ada glomerulus untuk proses filtrasi, di sini ada tubulus conductus proxima atau TKP ya, yang berfungsi sebagai reabsorpsi. Lalu di sini ada TKD yang berfungsi sebagai proses augmentasi. Nah, kalau misalkan nefron ini rusak semuanya, penyakit yang akan terjadi itu adalah penyakit nefritis. Ingat, kalau ada tistisan, nefritis itu artinya dia radang, alias nefronnya itu mengalami pembengkakan. Kalau nefronnya mengalami pembengkakan, berarti bakal terjadi pembentukan urinnya itu akan gagal ya. Jadi urinnya tersebut akan mengandung darah. Seperti itu nefritis. Kalau albuminaria itu kerusakan di bagian nefron, tapi yang menyebabkan protein dalam urin tersebut dikeluarkan lewat urin, jadi tidak diserap oleh tubuh. Jadi terdapat protein di dalam urin. Ya, kalau disuria itu penyakit apa ya? Kalau nggak salah ada pembengkakan di saluran urin gitu ya, kalau disuria. Sehingga pas pipisnya jadi sakit. Lalu diabetes terdapat gula ya dalam urin atau dalam darah ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, nomor 5 ya. Di sini kita nomor 5. Perhatikan beberapa produksi metabolisme pada manusia berikut. Metabolisme dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi ditunjukkan oleh. Oke, di sini gampang banget ya. Ini yang benarnya itu adalah empedu sama karbon dioksida. Kita udah bahas ini, berarti jawabannya 2 dan 3 itu C ya. Lalu nomor 6, berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai organ ekskresi hati ya. Memiliki pH sedikit asam yaitu 6, ini benar. Ini bisa dikatakan benar. Karena pH hati itu 7 ya, netral. Memiliki fungsi sebagai pengeluaran kelebihan zat garam. Ini kok benar sih, ini harusnya salah. Sorry ya, ini harusnya salah karena pH-nya itu 7. Lalu ini juga salah ya. Lalu yang C ini benar nih. Dan dia memiliki 1 lobus, ini salah. Ini harusnya 2 lobus. Oke, jadi jawabannya C. Kayak gitu. Terus nomor 7. Sebuah bandu dilepaskan dari, ini sudah bab berikutnya, itu bab getaran gelombang ya. Sebuah bandu dilepaskan dari kedudukan A dan bergerak menurut pola A, B, C, B, A, B, C, B, A, B. Bandu tersebut bergerak sebanyak. Oke, di sini kita lihat satu getaran itu dari A ke B ke C ya, itu balik lagi dari C ke B ke A. Itu adalah satu getaran.
Nah, berarti di sini polanya kan kayak gini. Berarti A, B, C 1 ya. Lalu B, C, B, A 2, lalu berhenti di B. Nah, B ini kalau segini kan setengah getaran ya guys. Berarti kalau misalkan dari sini ke sini zap seperti itu kan satu getaran. Nah, ini dari A ke B aja. Karena di sini setengah, berarti A ke B-nya itu 1/4. Jadi 2 ditambah 0,25 atau ditambah 1/4 ya. 0,25 itu 1/4 ya. Sama aja, jadi 2,25. Seperti itu. Jadi jawabannya B ya. Kalau misalkan 2,5 getaran gimana Bun? Kalau 2,5 getaran berarti kalian tambahin gini, tambahin C. Karena A, B, C, B, A ini 1, terus B, C, B, A ini 2, lalu di sini setengahnya. Jadi 2,5. Seperti itu ya, sangat gampang. Oke, di sini nomor 8 langsung ya. Gelombang yang memiliki periode paling besar. Ingat, periode itu bagaimana rumusnya? Periode itu rumusnya T sama dengan T per N. Atau kita sebut rumusnya dengan rumus Titan ya. Rumus Titan. Nah, kita langsung aja kerjain di sini. T sama dengan T per N. Nah, di sini T-nya itu kan waktu ya. T itu waktu yang ditempuh untuk melakukan gelombang. N itu adalah jumlah, oke? Jadi T di sini adalah waktunya. Lalu di sini adalah N itu adalah jumlah gelombang. Oke, jumlah gelombang. Oke, di sini lihat waktunya adalah 4. Berarti kita tulis 4 di sini. N-nya berapa? Kita hitung sama-sama nih, lihat ya. 1, 2. Berarti di sini N-nya 2. 2 dibagi 4, 2 sekon. Lanjut yang B. Di sini T per N lagi. T-nya berapa nih? 9 ya. 9 per. Nah, N-nya berapa? Kita hitung. Coba. 1 ya. 2, lalu 3. Nah, ini 3,5 ditambah 1/4. Berarti 3,75. Oke, 9 dibagi 3,75 adalah 2,4 sekon ya. Lalu yang C, nih T per N lagi. T-nya berapa? T-nya itu adalah 6,5. 6,5 dibagi N. N-nya berapa nih? 1, 2. N-nya 2. Berarti 6,5 dibagi 2 adalah 3,25 sekon ya. Ini adalah periodenya. Lalu yang D nih, yang D juga sama, T per N. T-nya itu 5 sekon di sini nih ya. Sangat terpampang. Karena di situ sudah ada tulisan T nih, sama juga T, ini juga T, ini juga T. T N-nya berapa nih? 1, 2, setengah, berarti 2,5. 5 dibagi 2,5 adalah 2 sekon. Pertanyaannya, periode yang paling besar. Kita lihat mana yang paling besar. Yang paling besar itu adalah ini, 3,25. Jadi jawabannya C, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Jika gelombang tersebut merambat sejauh 30 meter, oke, di sini diketahuinya berarti S ya. S-nya itu adalah 30 meter, maka frekuensi dan periode pada gelombang. Oke, di sini ada T juga. T-nya adalah 6 sekon. Lalu di sini ada N juga atau jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya itu kita lihat nih di sini. Satu rapatan, satu renggangan ya. 1, oke. Terus di sini 2, oke. Lalu di sini 3 ya. Jadi gelombangnya ada 3 gelombang. Oke, pertanyaannya di sini adalah frekuensi. Oke, frekuensi rumusnya Fanta. N per T. Fanta. N-nya 3, T-nya 6 sekon. 3 dibagi 6 adalah 0,5 ya, satuannya Hertz. Lalu mencari periode. Periode itu tadi ya, T per N atau Titan. T-nya itu 6, N-nya itu berapa? N-nya 3. 6 dibagi 3 adalah 2 sekon. Jadi 0,5 dan 2 sekon. Jawabannya yang A, seperti itu ya. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.